Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dimulainya pelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada pagi hari ini kita bertemu lagi, tapi masih dalam pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Semoga hal ini tidak menyurutkan semangat kalian untuk belajar ya. Nah, pada pagi hari ini saya akan menjelaskan sedikit tentang Quran Surat Al-Falaq. Surat Al-Falaq artinya waktu subuh. Tahukah adik-adik sekalian, Rasulullah SAW selalu membaca surat Al-Falaq, terutama pada saat beliau melakukan perjalanan jauh. Hal tersebut berguna karena ketika kita membaca surat Al-Falaq, kita akan terpelihara dari kejahatan. Di dalam Quran surat Al-Falaq ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan dengan menyatakan bahwa aku berlindung kepada Allah, Sang Penguasa waktu subuh. Jadi apa maksudnya? Maksudnya adalah Allah memerintahkan kepada Nabi dan seluruh umat manusia agar senantiasa berdoa dan berlindung kepada Allah agar terhindar dari kejahatan manusia. Jadi adik-adik sekalian, surat Al-Falaq ini menceritakan tentang kejahatan manusia, yaitu terutama di malam hari. Tidak hanya itu ya, terdapat kejahatan orang-orang dengki dan orang yang melakukan sihir. Jadi apabila kita membaca surat Al-Falaq, insya Allah kita akan terpelihara dari kejahatan makhluk yang ada di bumi ini. Dengan demikian berarti Quran surat Al-Falaq ini mengajarkan kita untuk selalu berlindung kepada Allah agar terhindar dari segala kejahatan. Dan bunyi Quran surat Al-Falaq adalah sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffasati fil uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Nah anak-anak sekalian, yang itu tadi adalah bunyi surat Al-Falaq ya. Dalam membaca surat Al-Falaq ada beberapa aturan yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama adalah pada setiap akhir kalimat surat Al-Falaq terdapat huruf yang jika diwaqaf harus diucapkan memantul atau disebut juga tafhim. Jadi berarti tafhim itu dibaca memantul dan tebal ya. Dan contohnya adalah Al-Falaq, terus Hasad, terus Al-Uqad, habis itu Waqab. Nah, bacaan-bacaan tersebut disebut juga qalqalah. Setiap huruf qalqalah yang dibaca mati atau sukun harus dibaca memantul dengan kuat atau tafkhim tersebut. Nah, huruf qalqalahnya yaitu qaf, dal, dan ba. Jadi anak-anak sekalian, kenapa dibaca secara tafkhim atau dibaca memantul secara kuat atau tebal? Yaitu karena ada huruf qaf, dal, dan ba yang berharokat fathah atau kasroh di akhir ayat, jadi harus diwakafkan. Yang kedua, terdapat bacaan tanwin yang perlu diperhatikan, yaitu pada ayat pertama yang berbunyi ghasikin idza. Nah, kan ada huruf qaf yang berharokat kasroh tanwin bertemu dengan alif, jadi dibaca secara jelas. Hal tersebut disebut juga idhar halqi, dibaca secara jelas. Sama saja apabila ada harokat tanwin atau nun mati bertemu dengan huruf alif, ha, kha, ha, ain, dan ghain. Nah adik-adik sekalian, tadi kita kan sudah mendengarkan bunyi surat Al-Falaq. Lalu kita juga menganalisis tajwid yang terdapat dalam surat Al-Falaq. Jadi sekarang kita beralih ke penjelasan arti dan hikmah surat Al-Falaq. Surat Al-Falaq adalah surat yang ke-113 dalam Al-Quran. Nama Al-Falaq diambil dari kata Al-Falaq yang terdapat pada ayat pertama, yaitu waktu subuh.
dan terdiri dari 5 ayat. Surat ini tergolong surat Makkiyah karena turun di kota Mekah. Inti dari surat Al-Falaq adalah perintah agar manusia senantiasa memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menghadapi segala keburukan yang tersembunyi, yaitu kita hanya semata-mata berlindung dan memohon perlindungan kepada Allah ya. Jadi tidak boleh memohon kepada selain Allah. Dan selanjutnya surat Al-Falaq menjelaskan tentang perlindungan dari segala bentuk kejahatan. Dalam tafsir Ibnu Katsir juga Al-Falaq bisa dijadikan sebagai meminta perlindungan atau istihadoh kepada Allah dari segala kejahatan, baik kejahatan manusia, jin, dan sebagainya. Terus adapun isi kandungannya adalah sebagai berikut. Yang pertama dari sekalian perhatikan, yang pertama itu Nabi Muhammad dalam kesehariannya sebelum tidur selalu membaca 3 surat yang salah satunya adalah surat Al-Falaq. Kemudian setelah membaca 3 surat tersebut, Nabi Muhammad meniupkan ke telapak tangannya serta mengusapkan ke seluruh tubuhnya. Oleh sebab itu, alangkah baiknya jika kita, orang Islam terutama, mengamalkan bacaan surat tersebut sebelum tidur agar terhindar dari segala bentuk kejahatan. Dan yang kedua, surat Al-Falaq telah menegaskan bahwa sihir itu ada. Oleh karena itu, manusia harus meminta perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan terhadap yang lain. Karena jika kita memohon perlindungan kepada yang lain dan bukan selain Allah, kita termasuk orang-orang yang syirik. Apa itu syirik? Syirik adalah perbuatan menyekutukan Allah atau menduakan Allah. Lalu yang ketiga, surat Al-Falaq juga menegaskan bahwa sifat dengki itu akan membawa kepada keburukan, sehingga bisa mengarahkan kepada kejahatan atau kemungkaran. Oleh karena itu, seorang muslim harus menghindarinya, serta meminta kepada Allah agar dijauhkan dari sifat iri atau dengki. Jadi anak-anak, kita tidak boleh iri atau dengki terhadap orang lain, agar hati kita selalu bersih. Nah, yang keempat, dalam surat Al-Falaq, Allah adalah Zat yang Maha Esa, juga disebut Rabbul Falaq, yaitu Tuhannya pagi, subuh, dan seluruh alam. Oleh karena itu, Allah bisa menyingkirkan kesulitan dan kejahatan, serta bisa membelah kegelapan malam dengan terangnya siang. Dan yang terakhir atau yang kelima, kejahatan yang dimaksud dalam surat Al-Falaq itu ada 3 macam, yaitu kejahatan sihir, kejahatan orang dengki, dan kejahatan di waktu malam. Oleh karena itu, setiap orang muslim harus selalu meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi itu adalah penjelasan arti dan hikmah surat Al-Falaq. Semoga kalian bisa memahami surat Al-Falaq dengan baik. Nah, untuk tugas silahkan membuat video hafalan surat Al-Falaq lalu dikirimkan ke WA pribadi saya, waktunya 1 minggu. Kita cukupkan untuk pertemuan pada pagi hari ini. Semoga kalian bisa memahami apa yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.